Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Si Perindu. Kali ini kita bakal bahas bersama tentang dashboard privat dan tugas admin provinsi. Buat teman-teman admin, simak sampai habis ya, biar gampang dan ngerti cara pakainya. Dashboard privat ini khusus, hanya bisa diakses oleh admin dan supervisor yang mempunyai akun resmi dengan login terlebih dahulu. Di dalam dashboard privat ini ada beberapa menu. Yang pertama, profil. Berisi profil instansi dan tugas admin serta pemutakhirannya. 2. Supervisor provinsi. 3. Supervisor kabupaten kota. 4. Kabupaten kota. 5. Fasilitasi terdiri dari 3 submenu, agenda untuk menambah kegiatan fasilitasi, presensi, berisi presensi fasilitasi yang sudah dibuat, sertifikat, mengatur penerbitan sertifikat fasilitasi, 6. Rencana aksi, 7. Permodelan, berisi konsep kebijakan daerah terkait tindak lanjut pelaksanaan sistem peringatan dini, 8. Galeri, untuk input dokumentasi kegiatan, 9. Download, berisi materi yang dapat diunduh. Lalu, apa saja sih tugas admin provinsi? Tugas admin provinsi ada 5. 1. Melakukan persetujuan akun supervisor. 2. Melakukan updating profil instansi. 3. Menambahkan agenda fasilitasi. 4. Melakukan konfirmasi agenda fasilitasi dan penerbitan e-sertifikat. 5. Menyusun rencana aksi. Tugas pertama, menyetujui akun supervisor. Buka menu supervisor, pilih nama calon supervisor, lalu klik approve. Tugas kedua, update profil instansi. Kalau ada perubahan data, langsung diperbarui ya, biar selalu update. Tugas ketiga, menambahkan agenda fasilitasi. Ingat ya, agenda fasilitasi ini digunakan untuk menghitung capaian pelaksanaan fasilitasi setiap wilayah di akhir tahun, yang akan terlampir langsung pada bagian A redaksi. Cara menambahkannya, pilih fasilitasi lalu klik tambahkan agenda. Pilih kegiatan yang akan dilakukan dan isi nama kegiatan. Masukkan tanggal kegiatan, jam kegiatan dimulai, dan jam selesai. Jangan lupa pilih waktu bagian. Selanjutnya, masukkan tempat kegiatan dan isi nominal anggaran yang digunakan untuk agenda fasilitasi. Pilih jenis modul serta fasilitatornya. Pilih asal instansi peserta yang diundang. Terakhir, pilih jenis pelaksanaan orientasi, bisa luring, daring, ataupun hybrid. Jika pelaksanaannya dengan daring atau hybrid, harap menyediakan link kegiatan terlebih dahulu ya. Jangan lupa copy link pendaftaran untuk dibagikan dan diisi oleh peserta. Ini berguna sebagai link untuk presensi. Link pendaftaran fasilitasi oleh peserta berguna sebagai link untuk menerbitkan sertifikat dan sebagai catatan juga pelaporan dalam menghitung capaian asal instansi peserta. Jika agenda fasilitasi telah disubmit, maka akan terlihat di dashboard umum pada bagian fasilitasi. Tugas keempat, konfirmasi presensi. Pilih fasilitasi dan klik presensi. Ingat ya, validasi daftar atau periksa dulu kehadiran peserta, karena berguna sebagai monitoring kehadiran peserta dan syarat penerbitan sertifikat. Setelah peserta dikonfirmasi hadir, cek nama dan jabatan penandatangan sertifikat, dan upload file tanda tangan. Selanjutnya, klik submit. Maka sistem akan otomatis menerbitkan e-sertifikat. Praktis dan canggih banget bukan? Tugas terakhir dan paling utama, yaitu menyusun rencana aksi. Sebelum kita membuat rencana aksi, kita perlu tahu dulu apa itu rencana aksi Si Perindu. Rencana aksi adalah dokumen atau bukti bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan sistem peringatan dini pengendalian penduduk. Kapan dilakukannya? Cukup dilakukan 1 kali dalam setahun, di mana bisa diakses, semua prosesnya dilakukan secara online melalui website siperindu.online. Siapa yang menyusun?
Rencana aksi ini disusun oleh admin dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa ini penting? Karena rencana aksi berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan mengenai pelaksanaan serta tindak lanjut sistem peringatan dini pengendalian penduduk di setiap wilayah. Lalu, bagaimana cara melaksanakannya? Mudah sekali. Cukup kenali, pahami, dan gunakan SIPerindu. Sebenarnya apa sih isi rencana aksi itu? Rencana aksi berisi 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan peringatan dini pengendalian penduduk pada tahun yang berjalan. 2. Laporan rencana aksi pelaksanaan kegiatan peringatan dini pengendalian penduduk pada tahun yang akan datang. Cara menyusun rencana aksi. Pertama, login sebagai admin. Kedua, pilih menu rencana aksi. Ketiga, input renaksi sesuai kategori kegiatan yang tersedia. Pilih materi yang akan disampaikan. Pilih sasaran peserta dan jumlah target peserta. Anggaran, diisi rencana anggaran ya. Untuk jadwal, pilih bulan pelaksanaan. Dan jangan lupa isi bidang penanggung jawab. Lalu, klik input. Keempat, cek dulu hasilnya dengan melihat preview pada draft laporan. Caranya, pilih rencana aksi dan klik draft laporan. Jika sudah, akan muncul seperti ini. Bagian A, laporan pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk ditarik otomatis berdasarkan penyelenggaraan fasilitasi pembinaan pada tahun berjalan. Bagian B, rencana aksi tahun selanjutnya, berdasarkan input rencana aksi. Kalau semua sudah benar dan yakin, tinggal klik kirim laporan. Dan terakhir, sebelum laporan terkirim, jangan lupa melakukan pengesahan dengan lengkapi nama ibu kota provinsi, kabupaten, kota. Bila mana kepala dinas atau badan dan kepala bidang belum sesuai, teman-teman admin bisa melakukan update profil instansi terlebih dahulu ya. Selanjutnya, mengupload file tanda tangan kepala dinas atau badan dan kepala bidang. Lalu, klik submit. Berikut contoh renaksi yang sudah dibuat. Kalau ada renaksi yang salah, jangan panik ya. Bisa direvisi kok. Caranya, login seperti biasa. Pilih rencana aksi. Dan pilih kegiatan pada renaksi yang mau diedit. Pilih centang atau edit materi yang akan disampaikan pada rencana aksi kegiatan fasilitasi pembinaan. Pilih centang atau edit sasaran peserta, dan input jumlah target peserta berdasarkan asal instansinya. Isi atau edit 1. Rencana anggaran pelaksanaan fasilitasi. 2. Jadwal, pilih bulan pelaksanaan fasilitasi. 3. Bidang penanggung jawab. Lalu klik update. Kalau sudah, cek kembali draft laporannya ya. Nanti akan muncul seperti ini. Bagian A, laporan pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk ditarik otomatis berdasarkan penyelenggaraan fasilitasi pembinaan pada tahun berjalan. Bagian B, rencana aksi tahun berikutnya berdasarkan input rencana aksi. Selanjutnya, pilih kirim ulang revisi. Dan terakhir, seperti sebelumnya, sebelum laporan terkirim, lengkapi nama ibu kota. Jangan lupa untuk mengupload file tanda tangan kepala dinas atau badan dan kepala bidang, lalu klik submit. Revisi laporan pelaksanaan berhasil dibuat. Itu tadi tutorial singkat tentang dashboard privat SIPerindu dan tugas admin provinsi. Semoga bisa membantu teman-teman admin provinsi lebih mudah dalam memakai SIPerindu. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Ingat ya, kenali, pahami, dan gunakan SIPerindu.